Selamat datang di channel Gemar Cerita Bola, tempat di mana sepak bola bukan sekadar pertandingan, tapi cerita, emosi, dan legenda yang tak pernah mati. Siapkan rokok dan kopimu, kita mulai kisahnya. Di Manchester United, tidak semua nomor punya cerita, tapi ada satu nomor yang membawa lebih dari sekedar identitas. Nomor itu adalah 7. Di balik angka itu, tersimpan warisan, tekanan, dan bagi sebagian orang, itu adalah kutukan. Ini bukan hanya soal jersey, ini adalah simbol tentang pemain-pemain besar yang pernah menguasai dunia, dan mereka yang tenggelam dalam bayang-bayangnya. Dari George Best, Brian Robson, Eric Cantona, David Beckham, hingga Cristiano Ronaldo yang sinarnya membutakan. Inilah kisah ketika nomor 7 tak lagi bersinar di Manchester United. Tahun 1960, Old Trafford menjadi saksi lahirnya legenda baru, George Best. Bocah ajaib dari Irlandia Utara ini mengubah wajah Manchester United selamanya. Setiap kali bola menyentuh kakinya, ia menari melewati lawan dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Driblenya seperti hipnotis. Fans berdiri, menahan napas, menunggu keajaiban berikutnya. George Best bukan hanya pemain bola. Ia adalah ikon budaya. Gaya rambutnya, cara berpakaiannya, bahkan cara berjalan di lapangan menjadi inspirasi generasi muda Inggris. Nomor 7 di punggungnya bukan sekedar angka. Ia menjadi simbol kebebasan, kreativitas, dan keberanian di lapangan hijau. Namun di luar lapangan, hidup Best adalah cerita lain. Popularitas datang membawa sisi gelap. Pesta, alkohol, dan perempuan menjadi teman setianya. Sir Matt Busby pernah berkata, "George memiliki semuanya, tapi dia membuangnya begitu saja." Pada puncak ketenarannya, George Best seperti dewa di Old Trafford. Tapi bakat luar biasa itu tidak bisa bertahan selamanya. Ketika gaya hidupnya mulai merusak karir, MU kehilangan bintangnya, dan nomor 7 kehilangan pemilik pertamanya yang sejati. Setelah era George Best, Manchester United memasuki masa transisi. Tahun 1970 dan awal tahun 1980. Bukan masa kejayaan. Namun, muncul satu nama yang membawa harapan baru, Brian Robson. Robson berbeda jauh dari Best. Tidak ada glamor, tidak ada kehidupan malam yang heboh. Ia adalah pekerja keras, petarung sejati di lapangan. Nomor 7 di punggungnya bukan lagi tentang hiburan. Ia menjadi simbol tanggung jawab. Robson dijuluki Captain Marvel karena kepemimpinannya yang luar biasa. Ia menginspirasi rekan setim dengan tackle-nya yang keras, lari tanpa lelah, dan gol-gol penting di momen krusial. Ketika United kesulitan bersaing di papan atas liga, Robson tetap menjadi mercusuar harapan. Fans tahu, selama nomor 7 masih ada di punggung Robson, tim ini akan bertarung sampai menit terakhir. Warisan Robson adalah keteguhan hati. Ia bukan hanya pemain nomor 7. Ia adalah pondasi yang menahan Manchester United di masa sulit. Sampai akhirnya era kejayaan datang lagi di awal tahun 1990-an.
Awal tahun 1990-an, era Premier League baru saja dimulai. Dan Manchester United menemukan sosok yang akan mengubah sejarah, Eric Cantona. Berdiri dengan dada membusung, kerah jersey selalu terangkat. Cantona tidak sekadar bermain bola. Ia menguasai lapangan seperti panggung teater. Nomor 7 di Manchester kembali bersinar, tapi kali ini dengan wibawa dan keangkuhan. Gol demi gol tercipta. Selebrasinya yang dingin, hanya berdiri menatap penonton, menjadi ikon yang tak terlupakan. Cantona membawa aura pemenang. Di bawah kepemimpinannya, United mulai mendominasi Inggris. Fans memujanya seperti raja, dan Old Trafford menjadi istananya. Namun, seperti legenda nomor 7 sebelumnya, Cantona juga punya sisi gelap. Tendangannya ke supporter Crystal Palace menjadi kontroversi abadi. Tapi bagi fans United, itu hanya menambah mitosnya sebagai sang pemberontak. Nomor 7 kini identik dengan aura pemimpin dan sedikit kegilaan. Akhir tahun 1990-an, giliran nama baru menghiasi nomor 7, David Beckham. Jika Cantona adalah raja di lapangan, maka Beckham adalah duta global Manchester United. Tendangan bebasnya mematikan, umpan silangnya presisi, dan wajahnya memenuhi sampul majalah di seluruh dunia. Nomor 7 kini bukan hanya simbol kebanggaan lokal, tetapi juga lambang kejayaan global United. Di bawah asuhan Sir Alex Ferguson, Beckham adalah bagian dari Class of 92 yang legendaris. Ia membawa United menjuarai Liga Champions tahun 1999, mencapai treble winners yang tak terlupakan. Namun, popularitas juga membawa masalah. Konflik dengan Ferguson membuat hubungannya retak. Sepatu yang terkenal terlempar ke wajah Beckham menjadi simbol berakhirnya era ini. Beckham akhirnya pergi ke Real Madrid. Nomor 7 kembali mencari pemilik baru, dan sejarah akan segera bertemu dengan anak muda yang hebat dari Portugal. Tahun 2003, seorang remaja kurus dari Madeira, Portugal, datang ke Manchester United. Namanya Cristiano Ronaldo. Sir Alex Ferguson memberinya nomor 7. Keputusannya mengejutkan banyak orang. Bagaimana mungkin bocah 18 tahun memikul warisan sebesar itu? Awalnya Ronaldo sering dianggap terlalu pamer. Step over berlebihan, mudah terjatuh, dan fans lawan menertawakannya. Tapi di balik itu, ada tekad baja. Musim demi musim, Ronaldo mengubah tubuhnya menjadi mesin atletis yang luar biasa. Nomor 7 di punggungnya perlahan bersinar kembali. Dari remaja penuh trik, ia berubah menjadi penyerang mematikan. Old Trafford kembali punya bintang yang memikat dunia. Musim 2007-2008 menjadi puncak karir Ronaldo di United. Ia mencetak gol demi gol, mengantarkan Manchester juara Premier League dan Liga Champions. Nomor 7 kembali menjadi simbol kejayaan. Ronaldo memenangkan Ballon d'Or pertamanya, dan dunia sepak bola resmi mengakuinya sebagai superstar. Fans United melihatnya sebagai pewaris sejati George Best. Kecepatannya, kekuatannya, dan gol-gol indahnya membuatnya tak terbendung di Inggris. Namun, sinar sebesar ini selalu punya harga. Real Madrid datang memanggil, dan pada 2009, Ronaldo pergi. Old Trafford kehilangan bintang terbesarnya, dan nomor 7 kehilangan jiwa untuk kedua kalinya.
Setelah Ronaldo pergi dari Manchester United, nomor 7 berubah menjadi beban. Manchester United mencoba memberi warisan itu kepada Michael Owen, kemudian Antonio Valencia, Angel Di Maria, dan Memphis Depay. Namun tak satu pun benar-benar berhasil. Tekanan untuk menyamai Ronaldo terlalu besar. Fans mulai percaya, nomor 7 kini benar-benar terkutuk. Old Trafford seolah menunggu keajaiban yang tak pernah datang. Setiap kegagalan pewaris baru hanya menambah rasa sakit. Nomor 7 kini bukan kebanggaan, melainkan ujian berat bagi siapapun yang memakainya. Tahun 2021, kabar mengejutkan datang. Cristiano Ronaldo pulang ke Old Trafford. Nomor 7 kembali ke pemiliknya yang sah. Awalnya seperti mimpi. Gol debutnya disambut sorak gemuruh. Jersey Ronaldo laris di seluruh dunia. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Manchester United bukan lagi tim yang sama. Meski Ronaldo mencetak gol, ia tak bisa menyelamatkan klub dari kekacauan manajemen dan taktik. Konflik dengan manajer, performa tim yang naik turun, dan akhirnya, perpisahan yang pahit. Cristiano Ronaldo pergi untuk kedua kalinya. Tanpa trofi besar, tanpa pesta perpisahan. Nomor 7 kembali menggantung di Old Trafford. Bukan sebagai kebanggaan, tapi sebagai pertanyaan besar. Apakah kutukan ini akan berakhir? Ataukah masih akan berlanjut? Apakah ini benar-benar kutukan? Mungkin bukan. Mungkin ini hanyalah bayangan yang terlalu besar. Bayangan yang diciptakan oleh generasi luar biasa sebelum Ronaldo. Dan disempurnakan oleh Ronaldo sendiri. Setiap pemain yang datang setelahnya tak pernah bisa menyamai. Bukan karena mereka buruk, tapi karena ekspektasinya tidak manusiawi. Mungkin masalahnya bukan di pemain, tapi di klub yang tak lagi tahu cara membangun karakter legendaris itu. Nomor 7 mungkin tak pernah dikutuk. Ia hanya kehilangan rumahnya, dan sampai Manchester United menemukan arah yang baru. Nomor itu akan terus menggantung antara legenda dan luka. Kalau kamu suka cerita bola yang beda dari yang lain, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan ikon loncengnya, karena masih banyak kisah legendaris lainnya yang bakal bikin kamu makin cinta sama sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.